Indonesia melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Gelora Bung Karno akan menjadi saksi yang mempertaruhkan nyawa Indonesia. Apakah melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia ataukah terhenti setelah perjuangan panjang dan harapan besar seluruh rakyat Indonesia? Melawan Cina adalah harapan terakhir Indonesia untuk meraih kemenangan. Sebab pada laga terakhir Jai Itses dan Punggawa Garuda akan melawat ke Jepang, raja sepak bola Asia, negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026. Berharap Garuda menang melawan Jepang, bak pungguk merindukan bulan, sangat sulit dicapai atau bisa dikatakan itu hal yang mustahil. Tentu kita masih ingat leg pertama melawan Jepang, bermain di GBK dengan puluhan ribu pendukung timnas, 1 gol pun tak bisa dicetak punggawa timnas. Bahkan kala itu Jepang membantai timnas Indonesia 0-4. Apalagi nanti ketika kita bertandang di markas Samurai Biru. Untuk itu laga melawan Cina harus dimaksimalkan. Haram hukumnya imbang, apalagi kalah. Kemenangan melawan Cina adalah harga mati bagi timnas Indonesia. Ini adalah tugas berat bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih. Ia harus mencari solusi, meramu taktik paling ampuh untuk mencengkram dan mencabik-cabik Cina, kemudian bisa membawa Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia. Untuk mencapai harapan indah itu, Kluivert tak boleh salah pilih pemain. Line up 11 pemain pertama sangat menentukan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Kepada merekalah kita menggantungkan harapan dan impian menuju Piala Dunia. Namun hingga saat ini 11 pemain itu belum diputuskan. Meskipun sudah mepet, Kluivert masih punya sedikit waktu. Apakah mempertahankan line up saat melawan Bahrain atau bereksplorasi lagi? Namun yang pasti juru gedor asal Belanda ini tak bisa menurunkan skuad terbaik saat melawan Cina. Beberapa pemain terkena akumulasi kartu seperti Marcelinho dan Martin Paes. Sementara itu beberapa pemain lainnya diragukan tampil karena cedera. Di antaranya ada Kevin Dix dan Dean James. Ini adalah kerugian bagi Indonesia. Namun, supporter masih bisa bernafas lega karena pelapis mereka kualitasnya tidak jauh berbeda. Jika Martin Paes tidak bisa tampil, masih ada Emil Audero yang siap menjalankan debutnya untuk timnas Indonesia. Penjaga gawang yang pernah berseragam Italia ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Tetapi saat ini ia menjalani laga yang lebih padat bersama Palermo. Bahkan ia baru bisa bergabung dengan timnas pada tanggal 2 Juni, 3 hari sebelum laga menghadapi Cina. Saat ini, ia berhasil mengantarkan Palermo di babak playoff untuk bisa promosi ke Serie A Liga Italia. Namun, percayalah, keinginannya untuk debut bersama timnas Indonesia akan menghilangkan rasa lelahnya. Dalam laga melawan Cina, kemungkinan besar Patrick Kluivert akan mempertahankan 3 bek, sama seperti yang ia lakukan di 2 laga sebelumnya saat menghadapi Australia dan Bahrain. Sepertinya 3 bek sudah menjadi pakem formasi Indonesia, sebab formasi ini sudah dipakai sejak kepelatihan Sintayong dan memang sudah terbukti berhasil dan membawa Garuda terbang lebih tinggi dari yang dibayangkan orang-orang dan negara tetangga. Sadar akan keberhasilan Sintayong, Patrick Kluivert membuang egonya yang lebih familiar dengan skema 4 bek sejajar.
Dalam formasi 3 back, maka pilihan pertama jatuh pada sang kapten Jay Itzes, kemudian didampingi Rizky Ridho dan Justin Hubner. Sementara itu di bagian tengah diisi oleh Tom Haye dan Joy Palupesi sebagai motor serangan dan juga pemutus gelombang serangan lawan. Keduanya menjaga kedalaman dengan sangat meyakinkan dan juga penentu arah serangan. Kelvin Verdong akan mengisi bagian kiri. Sebenarnya ada pilihan lain di sisi kiri, Dean James namanya, yang baru saja membawa klubnya Go Ahead Eagle menjuarai KNVB Baker untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Namun, Dean James tidak bisa tampil karena cedera. Tim dokter mengatakan bahwa ia harus istirahat 1 bulan. Sementara itu, di sisi kanan Kevin Dix juga memiliki masalah yang serupa dengan Dean James. Ia disinyalir kondisinya lebih parah. Ia mengalami masalah hamstring dan sudah tidak bermain sejak bulan April. Ia dikabarkan baru bisa bermain pada pertengahan Juni. Sebagai pengganti, tim pelatih kemungkinan besar akan mempersiapkan Sandy Wallace. Ia merupakan pemain diaspora yang paling lama bergabung di skuad Garuda. Lalu, siapa pengganti Marcelino Ferdinand sebagai free roll? Posisi yang selama ini tak tergantikan di lini serang Garuda. Akankah Kluivert akan memasukkan Ricky Kambuaya yang tampil mengesankan saat debut pertamanya bersama Kluivert, atau memasukkan Egy Maulana Fikri yang tampil mengesankan bersama Dewa United? Sampai saat ini, pengganti Marcelino masih menjadi tanda tanya. Siapakah yang akan menggantikannya? Sementara itu, di lini depan hampir dipastikan milik Ole Romeni yang tampil begitu moncer, 2 laga 2 gol. Ia adalah striker idaman skuad Garuda dan kemungkinan besar ia akan ditandemkan dengan Orat Mangun atau Rafael Strijk. Patut kita nantikan siapakah pemain-pemain yang akan menjadi starting 11 racikan Patrick Kluivert.